Ya, kayak pada pagi hari ini saudara, mari kita sama-sama minta. Sudah banyak teguran-teguran yang kita terima seperti tadi di pintu-pintu gerbang di mana, tapi kita tetap bebal saudara. Ya, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, sudah di atas tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang. Itu maksudnya di mana saja sebenarnya kita bisa mendengarkan hal-hal firman Tuhan, hikmat terus diperkatakan. Tapi kalau tidak ada pertobatan, tidak ada takut akan Tuhan, saudara, hidup kerohanian kita akan begitu terus dari hari ke hari. Tidak ada pertumbuhan. Saudara, untuk kaum bapak, kaum ibu, kami berdoa supaya 2025 ada terobosan yang luar biasa. Kenapa? Jangan lagi istilahnya harus ada Pak Gembala, harus ada Pak Wid, baru komsel. Saudara bisa bentuk komsel, nanti dipimpin sama siapa? Ya, di sini dipimpin komsel, kaum ibu juga. Tidak perlu hadir saya di situ, komsel. Kalau komsel Depkes saya udah bilang, ya, jalan terus. Jangan kalau nggak datang Pak Gem sama Bu Gem, ya tidak. Saya berpikir kalau jemaat kita ini sampai 300, 500, bisa nggak saudara kami kendalikan? Bisa. Jadi bapak-bapak harus bangkit, minta hikmat yang daripada Tuhan. Ada ketaatan, ada konsisten kepada Tuhan di dalam apapun yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Sebagai penutup saudara, kita buka di Amsal 8 ini. Ya, ini perlu saya baca. Saudara, waktu memang sudah sampai, tapi saya akan bacakan di ayat 4. Ya, Bapak Ibu duduk manis dengar, saya akan bacakan secara cepat. Siapa hikmat itu? Ya. Hai para pria, ya ini para pria. Kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuanku lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ayat 12, Bapak Ibu simak. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purba kala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permulaan air, samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menetapkan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya.
Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ayat 32 Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Kristus adalah hikmat itu sendiri. Terima kasih saudara. Baca nanti di rumah lagi. Ternyata di dalam dia kepenuhan Allah itu sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini saudara. Anak muda, jaga hidupmu, jaga tubuhmu. Bagi para kaum imam, mari seisi keluarga kita bawa untuk memuji Tuhan. Ibu-ibu terus menjadi tiang doa, menjadi pendoa bagi keluarga-keluarga. Gereja kita ini akan maju ke depan. Kita percaya gedung permanen Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kalau hikmat itu benar-benar ada dalam diri kita, takut akan Tuhan, semua jemaat GGP Philadelphia diberkati. Rumah tangga diberkati, keluarga diberkati, semua saudara-saudara kita. Di dalam nama Yesus, haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk hikmat-Mu bagi kami. Kami terbatas di dalam segala hal. Mungkin dalam penjabaran ini pun Tuhan hamba terbatas. Tapi ada hikmat, bahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami memahami, sehingga kami mengerti. Kami bisa tangkap pesan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau lebih berharga dari semuanya. Hikmat itu lebih dari segalanya Tuhan. Itu yang kami butuhkan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Dalam melangkah, bertindak, hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.